Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala fi akhra bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana muslim illa bima amanu wa ya'ti wa taqabbal wa sawmi sabr. Bapak Ibu adik-adik yang dirahmati yang pertama dan utama, mari kita selalu meningkatkan menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan dengan menjalankan. Hari ini adalah hari yang ke-29 bulan Ramadan. Sehingga kurang satu hari ya untuk puasa. Mungkin sebagian kita sudah bergembira ya dengan berakhirnya bulan Ramadan. Tetapi kalau kita cermati, hati kita itu sedih ketika ditinggal bulan Ramadan. Bahkan memberikan wasiat-wasiat atau pesan-pesan terakhir. Kenapa harus begitu? Kalau di awal Ramadan Nabi menjelaskan bahwa ketika datang bulan Ramadan, maka pintu surga juga, pintu neraka setan diberhenti. Maka kalau sebaliknya ya berakhirnya Ramadan itu setan-setan akan dilepaskan kembali. Pertanyaannya ya, nanti ketika kita sudah 1 bulan kemudian di bulan Ramadan, kemudian diadu head to head dengan setan, kira-kira kita mampu atau tidak mampu ya. Ketika di bulan Ramadan dimudahkan untuk bangun malam jam 2, jam 3, jam setengah 4. Kira-kira pada bulan tidak Ramadan salat, kira-kira bangun jam 3 kuat apa enggak ya. Lagi dan nanti saya akan memberikan atau membahas tentang pesan terakhir bulan Ramadan ya, untuk didengarkan ya. Nanti insyaallah kita nanti cuma 15 menit, nanti kalau ada kuis berhadiah langsung mulai. Yang pertama pesan untuk istiqomah ya. Allah berfirman di dalam surat yang ke-41 ayat yang ke-30. Yang punya innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang kita menyatakan bahwa Tuhan kami adalah
Wastaqomu, kemudian mereka mau istiqomah dalam menyembah kepada Allah sampai akhir hayat. Ya, maka orang-orang yang hidupnya itu istiqomah sampai akhir hayat, ketika akan meninggalkan dunia yang fana ini, karena oleh malaikat, maka itu sama turun kepada untuk apa? Untuk memberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Wahai orang yang istiqomah, Allah ta'afu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, kamu jangan sedih, kamu jangan takut menghadapi kejadian alam-alam selanjutnya. Apakah di alam atau di alam akhir? Wala tahzanu, dan kamu jangan sedih terhadap apapun yang kau tinggalkan di dunia. Istrimu, rumahmu, anakmu, kamu jangan sedih. Tetapi wasiru, maka kamu berbahagialah. Kamu harusnya senang dengan nikmat yang didapatkan itu. Orang-orang yang mereka bisa istiqomah dalam ibadah-ibadah itu, ketika mau meninggalkan dunia tidak sedih tapi malas. Kira-kira kalau kita diberi pilihan, Pak Wajahir, kalau ditanya mati sekarang atau besok, kira-kira gimana jawabannya? Mati sekarang atau besok lagi? Kenapa kok besok? Belum siap, tak siapkan sekarang, siap sekarang. Ya, kebanyakan orang itu takut mati. Kenapa kok takut mati? Merasa mati itu sengsara. Pertanyaannya, apakah betul mati itu sengsara? Ya, jawabannya surat An-Nazi'at, ya, surat yang ke-79 ayat 1 dan 2. Ya, wan nazi'ati ghurqa wan nasitati nasqa. Demi malaikat pencabut nyawa yang mencabut dengan keras-keras, dan yang dengan selembut-lembutnya. Jadi malaikat itu ketika mencabut nyawa ada dua sistem, ya, ada dua cara. Cara pertama apa tadi? Dengan keras, ya. Cara kedua dengan lembut. Pesan saya kunci. Buatan pesan, buatan pesan Pak, buatan mati mau, ya. Orang beriman itu ketika meninggal dunia bagaikan orang yang selesai kerja terus nombok gaji, ya. Bahasa satu paribasane rampung kerja nombok donjok niku susah nombor kosong. Rampung kerja nombok donjok niku susah nombor kosong. Panjenengan kerja sesasi sedina bayare 200.000, sesasi 6 juta. Pas rampung kerja nombor duit niku perasaane rasa nopo susah. Seneng. Wong iman itu niku wajane rampung kerja nombor dosa kok dosa sebabnya boten yakin. Maka perlu yakin, ya, supaya kita bisa begitu. Syaratnya istiqomah. Memang berat, endek jenenge istirahat. Terus baru kita bisa istiqomah yang pertama, ya, tip untuk bisa istiqomah.
Yang pertama berdoa. Bagaimana doanya? Allahumma inni as'aluka istiqomah. Artinya, ya Allah, aku minta kepadamu keistiqomah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, diikhlaskan. Amal itu kalau ikhlas akan dibalas dengan yang lebih banyak. Orang tuh kalau kerja belanja gede niku seneng apa seneng? Seneng apa seneng? Nek seneng pun pengen balik apa bukan? Terus tukang atau gimana? Saya dina kok 30 juta. Terus ditani sampai pun apa sesasi setahun harganya segitu 30 juta. Terus yang kita ikhlaskan. Yang ketiga, ini yang saya pikirkan, kita ciptakan namanya sistem, situasi dan kondisi yang memungkinkan kita itu untuk istiqomah. Anak-anak yang di pondok, menghafal Quran di pondok dan di rumah kira-kira gampang mana? Gampang gimana? Kenapa? Karena sistem sikonnya mendukung. Kalau di rumah apalane boten tambah ning lawan kok ilang kabeh mergone enten setan jenenge setan gepek. Jadi tukang pijet HP. Jadi yang pertama, pesan untuk bisa istiqomah. Yang kedua, supaya kita semakin mujahadah atau tenang. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina." Dan orang-orang yang dia bersungguh-sungguh di jalan kami, karena sungguh-sungguh akan kami tunjuk mereka pada jalan kami, jalan Allah. Dan Allah itu bersama orang yang buat kebaikan. Pertanyaan atau contoh, seandainya boleh masjid kita itu sok pertama diberi uang 100.000, sok kedua 50, sok ketiga 20, ya terus sampai sok yang ya. Terus diberitakan pada jamaah, kira-kira besok pagi itu sama terutama apa tidak kira-kira? Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Fatih, mulai besok pagi setiap subuh di shop pertama disediakan uang 100.000 merah. Yang shop kedua 50.000, shop ketiga 20 dan seterusnya. Kira-kira masjid dikunci doa nomor. Kenapa mereka kok berlomba? Sebabnya nomor. Sebab ketok duit ketok. Sedangkan pahalanya tidak ketok. Ya, dan ada yang mengatakan kalau di dunia itu uang itu nyata, pahala itu jaminan. Besok jangan uang itu tinggal cerita paruhnya. Kan salah satu syaratnya orang adalah yu'minu nabil wajib, wajib iman kepada barang yang gaib. Contohnya jadi orang itu kalau belum tahu tidak akan mau untuk bersungguh-sungguh.
tetapi kadang-kadang akan bersungguh-sungguh. Nah, untuk tahu pentingnya namanya kesungguhan tadi, kalau kita bersungguh-sungguh, Allah akan beritahu kepada kita pahala pada dasar pertama. Dan Allah akan menguatkan kita dengan berbagai macam pertolongan. Ada orang namanya Abdul Abu Sayyid. Dia itu seorang yang lumpuh tidak bisa jalan, tapi dia datang di masjid dengan merangkak itu sehari 5 kali sampai umur 66 tahun. Merangkak ke masjid setiap hari 5 kali sampai 66 tahun, kira-kira abad dulu. Tapi karena tahu panggilannya sholat berjamaah, maka dia kerja. Jadi begitu pesannya adalah berusaha untuk bersaudara. Apalagi pesan yang ketiga adalah mengikhlaskan. Kita diperintah untuk mengikhlaskan amal orang. Orang wa ma'umiru ila ya'budu mukhlisina lahu-d-din. Dan tidaklah kamu kecuali hidup di dunia ini diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan, dengan memurnikan amal hanya untuk Allah semata. Ya, karena dengan ikhlas itu insya Allah akan membalas amalan dengan yang lebih banyak dan lebih baik. Saya sebutkan pesan saya ada 4. Ya, dengarkan nanti ya, dengarkan. Pesan saya ada 4. Yang pertama istiqomah. Ya. Yang kedua mujahadah. Yang ketiga ikhlas. Yang keempat menyempurnakan amal. Semoga sepeninggal Ramadan ini kita bisa tetap istiqomah, mujahadah, ikhlas dan semakin menyempurnakan amal. Ya sudah saja. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.